modal untuk kita bersyukur dengan sesungguhnya. Memperbanyak renungan tentang karunia yang sangat banyak. Kemudian ada beberapa karunia itu yang menjadikan orang itu sombong. Hati-hati. Maka akan menjadi petaka bagi dia. Ilmu adalah luar biasa. Siapa? Ilmu adalah yang menjadi sebab orang diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Punya ilmu. Ilmu menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah. Akan tapi jika ternyata dengan ilmunya dia sombong, runtuh. Ilmu. Padahal ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu agama. Biarpun itu katanya ilmu agama. Akan tapi jika ternyata ilmunya menjadikan dia sombong, maka menjadi runtuh dia. Kekayaan yang Allah berikan kepadanya, seharusnya kekayaan akan digunakan untuk kemuliaan, untuk menuju kemuliaan, menuju kepada Allah. Akan tapi dia terlena dengan kekayaannya, justru menjadi sombong. Lihat, kalau sudah sombong, apa yang terjadi? Batarul haq, susah menerima kebenaran. Guru aja milih-milih ya. Kalau gurunya tidak kaya juga nggak mau. Kalau guru nggak terkenal nggak mau. Guru kampung nggak mau. Guru biasa nggak mau. Padahal kalau guru adalah guru, biarpun itu orang yang hidupnya di kampung dan mungkin secara ekonomi di bawah kita. Kesombongan karena kekayaan membahayakan dirinya. Runtuhlah dia dengan kesombongannya. Maka itu sukses urusan dunia menjadi dia runtuh. Kenapa? Dia tidak rendah hati. Punya nasab juga demikian. Karena dia anaknya kiai, anaknya ustadz dan seterusnya. Dia sombong ke sana kemari. Menjadikan dia runtuh karena kesombongan. Seperti yang sabdakan Nabi. Allah akan rendahkan. Barang siapa sombong, takabbar. Kalau Allah sombong, kalau seorang hamba itu sombong, wadu Allah akan Allah rendahkan. Waman tawadhu, barang siapa bertawadhu, rendah hati, bertawadhu, sifat mulia ini adalah Allah akan angkat. Rafa'allahu, Allah angkat derajatnya. Ada karena harta, karena tahta, karena nasab, karena ilmu menjadikan sebab orang sombong. Maka siapapun yang diberi oleh Allah semua ini kebaikan-kebaikan, sukses di dalam urusan ilmunya, sukses di dalam urusan hartanya, maka dia akan benar-benar disebut sebagai orang yang baik kalau ternyata ilmunya, nasabnya, tahtanya tidak menjadikan mereka sombong, akan tetap dia adalah rendah hati. Jati dirinya tampak dia adalah orang baik. Begitu juga wahai hamba yang diuji oleh Allah dengan kekurangan rizki. Kurang rizki di dunia bukan berarti orang sengsara. Banyak orang fakir di dunia tapi disanjung-sanjung. Kalau bicara tentang Abu Hurairah yang setiap saat kita mendengar riwayat-riwayat hadisnya, Abu Hurairah adalah orang yang sangat miskin. Bilal bin Rabah miskin, Ammar bin Yasir miskin. Tapi mereka hanya miskin di dunia. Di akhirat mereka tidak miskin. Banyak orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit. Katakanlah wahai hamba yang saat ini diuji dengan kemiskinan. Dengan kemiskinan. Dengan kesabaran seorang yang miskin. Nah, itu melampaui daripada derma sedekah orang-orang yang kaya. Bisa saja melampaui itu. Karena dengan kesabarannya, dia miskin sabar. Dia miskin tidak melakukan yang haram. Tidak karena kemiskinannya lalu dia melakukan yang haram. Tidak dengan kemiskinannya lalu dia makan yang haram. Tidak. Dia biarpun miskin, dia tetap sabar dengan kemiskinannya. Yang diuji oleh Allah dengan sakit. Ada sahabat Nabi yang sepanjang hidupnya sakit terus. Sakit terus siang malam. Bertahun-tahun sakit tapi dengan ketabahannya. Karena dia tahu bahwa setiap sakit yang dirasakan itu pengangkatan derajat. Memang kita tidak boleh minta sakit. Jangan sampai setelah ini yang minta, ya Allah sakitkan aku, ya Allah biar pangkatku tinggi. Oh tidak, kita tidak boleh minta sakit. Mintalah sehat. Tapi siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit, sesungguhnya Allah telah mencintainya. Tandanya apa? Di saat diberi oleh Allah sakit, lalu Allah berikan kesabaran, berarti dicintai oleh Allah. Dia adalah kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi antara orang-orang sehat. Maka wahai hamba yang sakit saat ini, lihat. Dari sakitmu, satu orang seolah-olah akan, tapi siapa yang mendapatkan kemuliaan bersamamu? Wahai orang yang sakit, lihat. Yang merawatmu, lihat. Yang peduli kepadamu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, disebutkan, hadis qudsi firman Allah.
yang diriwayatkan oleh Allah, oleh baginda Nabi dari Allah, abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku aku sakit engkau tak kunjung kepadaku. Ini kisah nanti ada Allah membuat sebagian orang menyesal, yaitu mereka yang tidak peduli dengan orang sakit. Abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku aku sakit, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Lalu seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Lalu Allah menjelaskan, ada seorang hamba namanya Fulan, dia sakit. Kalau seandainya engkau datang kepadanya, maka ketahuilah engkau akan menemukan aku bersamanya. Apa maksudnya kebersamaan Allah? Rahmat Allah, pengampunan Allah. Maka wahai hamba yang di rumahnya ada orang yang sakit. Suatu ketika ada orang sakit bermacam-macam. Ada sakit dari bayi lahir sudah sakit. Ada orang tuanya sakit. Bayi lahir sakit tidak dosa. Ada orang tua sakit. Orang di rumahnya jika ada yang sakit, maka ketahuilah, sesungguhnya dengan sakitnya keluarga, anggota keluarga itu ada pesannya bahwasanya engkau akan mulia dengan orang sakit ini. Maka wahai orang yang sakit, bersabarlah, maka sesungguhnya kesabaranmu itu adalah pilihan Allah. Setiap sakit yang dirasakan pengangkatan derajat, pengangkatan derajat, pengangkatan derajat. Yang merawatnya, yang mengunjunginya, yang menjenguknya pun mendapatkan kemuliaan bersama orang sakit. Ini bicara orang sakit. Akan tapi itu semua akan menjadi hilang kapan? Di saat orang sakit sudah tidak sabar lagi. Sudah sakit lalu tidak sabar. Tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kalaupun bicara tentang sakit, paling berapa sih lamanya sakit di dunia? 70 tahun, 80 tahun. Akan berakhir kisah sakit itu. Tapi sakit panjang di akhirat itulah sakit yang mengerikan. Sakit yang sesungguhnya. Jika orang tidak punya iman, orang tidak punya kebaikan, lalu meninggal dunia dalam keadaan dia tidak punya kebaikan, dia akan sengsara. Kemudian kalau kita dekat, kita merawat orang sakit, ngurusi orang sakit, maka ketahuilah, kita bersama Allah dengan Allah. Dengan kasih sayang kita berikan pada orang sakit, maka ketahuilah, kita akan dapatkan rahmat Allah. Sebab doa dikabul, sebab rahmat akan diturunkan Allah kepada kita. Maka wahai orang yang ngurusi orang sakit, bersabarlah. Karena sesungguhnya itu karunia. Karunia agung dalam bentuk cobaan. Agung dan agung. Yang tidak bisa dikejar dengan ibadah sebanyak apapun. Tidak bisa dikejar dengan sholat ribuan rakaat. Karena apa? Kesabaran yang luar biasa. Ini karena sakit. Makanya yang fakir, jangan sampai sudah fakir tidak sholat, sudah fakir nyuri, sudah fakir menyopet, sudah fakir ngambil riba, sudah fakir macam-macam. Naudzubillah. Siapapun yang diuji kita dengan kekurangan, dia tidak punya apa-apa, ilmu tidak apa, harta tidak punya, kesehatan sudah tidak ada, tapi ternyata dia adalah tetap dalam kesabaran, maka itulah para kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi. Maka yang diuji Allah dengan kefakiran, hei orang kaya, ketahuilah, hendaknya engkau semakin dekat dengan orang fakir. Dalam riwayat disebutkan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kita dengan orang-orang lemah yang ada di tengah-tengah kita. Kalau Anda ingin sukses, selama ini mungkin seorang kiai, ustadz kalau pengen bangun pondok kan datang pada orang kaya, cari bantuan, donasi. Mungkin seperti itu teori dohirnya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Dekatlah dengan orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang sakit, maka Allah akan kirim orang-orang kuat serta itu. Innallaha, sesungguhnya Allah sayang surukum, akan menolong kalian bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah yang ada di tengah-tengah kalian. Maka jangan sampai kita zalim pada orang fakir, hei hamba Allah. Sudah orang fakir, sakit-sakitan dizalimi. Dosa apa yang lebih gede dari ini kira-kira? Tetangga kita mungkin ada orang yang sakit. Ayo mulai hari ini sekarang peduli kepada mereka. Orang fakir di tetangga kita. Sudah fakir, tabah, sabar. Wah, luar biasa. Itulah orang mulia, jati dirinya tampak dengan kesabarannya itu. Nah, kita ini belum teruji. Dan kita jangan minta diuji oleh Allah. Kita minta selamat dah. Jangan minta diuji, ya Allah, tampakkan kesabaranku dengan kefakiran. Fakirkan aku, nggak usah ngomong begitu. Nggak boleh kita sok begitu. Yang benar adalah minta, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta yang baik, akan tapi persiapan dengan ilmu. Kalau suatu ketika ada ujian, ketahuilah bahwasanya ujian yang Allah berikan pada hambanya karena seorang hamba ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba 'abdan innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Allah itu kalau mencintai hambanya uji. Sehingga para kekasih Allah tidak pernah minta sakit. Akan tapi kalau diuji oleh Allah dengan kefakiran lalu menyambut kefakirannya, ini adalah syiarnya para aulia Allah. Jika diuji dengan sakit, ia menyambut sakit yang bahwasanya ini adalah manusia pilihan Allah. Diuji kefakiran, syiarul aulia. Diuji dengan sakit, ini syiarus solihin. Orang-orang soleh itu diuji dengan sakit, dengan kesabaran. Ayo, pedulilah dengan orang fakir, hai orang kaya. Pedulilah dengan yang sehat, yang sakit, wahai orang yang sehat. Dan bagi yang diuji dengan kekurangan harta dan sebagainya, ayo, sabarlah. Itulah kemuliaanmu. Sabarlah, tambahlah. Yang sakit juga demikian, ketahuilah. Setiap yang kau rasakan daripada kelaparanmu, wahai orang yang fakir. Rasa sakitmu, wahai orang yang sakit, itu semua pahala besar. Artinya setiap sakit yang kau rasakan, artinya kau telah melangkah, selangkah demi selangkah mendekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akan dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarmu itu adalah kemuliaanmu. Tapi kesabaran itu kan tampak kapan itu? Di saat mendapatkan ujian. Syukur akan tampak di saat mendapatkan karunia. Inilah gambaran tentang penjabaran hikmah yang ke-128. Ayo kita baca lagi. Jati diri akan terkuak di balik kesabaran saat tidak memiliki sesuatu. Apapun tidak memiliki kesehatan, kok sabar, jati dirinya hebat. Tidak memiliki kekayaan, sabar, hebat. Dan rendah hati saat menggapai kesuksesan. Tidak berubah menjadi sombong di saat sukses. Tidak mentang-mentang. Justru yang muncul adalah penuh kasih kepada orang yang lemah. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang senantiasa mampu mensyukuri karunia-karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Yang sempit rezeki semoga dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit semoga disembuhkan. Yang di rumahnya ada orang yang sakit semoga diberi ketabahan, kesabaran, sehingga semakin mulia, semakin terangkat derajatnya. Yang lagi diuji dengan kefakiran, semoga dengan kesabaran. Yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah, semoga hatinya hidup sehingga peduli dengan orang yang tidak mampu untuk membantunya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mudahkan segala urusan kita, manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.